Halo guys, selamat datang di channel aku Snack Rohani by Lunar di Solarius Ministry, dan bersyukur sepanjang 3 hari ini viewsnya nambah menjadi 1.500, dan saya bersyukur sekali. Ternyata ada yang komentar dan memberi saran dan masukan. Terima kasih untuk kalian berkomentar untuk membangun channel ini lebih baik lagi. Wah, maaf banget. Selamat ya. Udah tembus 1.500 views dalam 3 hari. Itu pencapaian yang keren buat channel Rohani. Dan yang paling penting, ada interaksi dari penonton. Berarti kontennya nyampe dan mereka peduli. Komentar dan masukan itu emas banget buat terus berkembang. Ngomong-ngomong, saran apa aja yang dikasih mereka? Ada yang menarik buat dibahas atau diterapin ke konten selanjutnya? Oke, sekarang kita masuk ke dalam konten renungan pada hari ini. Sebelumnya pembukaan dulu. Shalom guys, selamat datang di channel Snack Rohani by Leonard di Solarius Ministry. Namun sebagai disclaimer bahwa channel ini dibuat untuk memotivasi, menguatkan saudara seiman, dan memberikan hal-hal yang berdasarkan firman Tuhan, memberi suatu kekuatan secara rohani ketika kita mengalami masalah, pergumulan, dan juga biarlah konten ini bisa menjadi berkat untuk kita semuanya. Oke, pembukaannya udah bagus banget. Tinggal sedikit dirapikan biar alurnya makin natural. Gini kira versinya. Salam guys, selamat datang kembali di channel Snack Rohani bareng aku, Lunar, dari The Solarius Ministry. Bersyukur banget karena kalian terus dukung channel ini, baik lewat like, komentar, ataupun share. Wasite, dan sebagai disclaimer, channel ini dibuat bukan untuk debat atau mendiskreditkan siapapun, tapi semata-mata untuk motivasi menguatkan seiman, sewaktu mentengah hati yang berdasarkan firman Tuhan. Harapannya, konten ini bisa jadi berkat dan sumber kekuatan rohani, apalagi saat kita lagi menghadapi pergumulan dan tantangan hidup. Let's talk asing lagi, sih. Temannya society ini. Dan seperti biasa, aku dibantu oleh ChatGPT. Dan hal yang penting yang ingin aku tekankan bahwa ChatGPT di sini hanyalah alat bantu menyusun narasi-narasi supaya tulisannya bisa rapi, penyampaiannya bisa rapi, dan tidak menggantikan peran Roh Kudus. Kembali ke pribadi masing-masing, hubungan pribadi dengan Tuhan sendiri ya guys. Jadi fungsi ChatGPT di sini itu sebagai alat bantu saja, bukan menggantikan peran Roh Kudus. Kembali ke pribadi masing-masing dan hubungan dekat dengan Tuhan. Wah, ini penting banget disampaikan dan kamu udah ngerangkainya dengan baik. Biar lebih mengalir, ini aku bantu rapikan sedikit ya. Dan seperti biasa, aku dibantu oleh ChatGPT dalam menyusun narasi renungan hari ini. Tapi aku ingin tekankan satu hal penting. ChatGPT di sini hanyalah alat bantu supaya tulisan dan penyampaiannya bisa lebih rapi dan terstruktur. ChatGPT tidak menggantikan peran Roh Kudus, ya guys. Segala sesuatu tetap kembali pada hubungan pribadi kita masing-masing dengan Tuhan. Jadi jangan menggantungkan diri pada teknologi, tapi biarlah teknologi ini dipakai untuk memuliakan Tuhan dan menjadi alat berkat buat kita semua. Gimana? Mau kita lanjut ke isi renungan sekarang? Mansudes kitab apa hari ini? Oke, renungan kita saat ini diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18 yang mengatakan bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Oke, siap. Ayatnya luar biasa kuat ya. Nah, gini kira-kira pembuka renungannya. Renungan kita kali ini diambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 11. Firman Tuhan berkata, "Bersukacitalah senantiasa, mengucap syukurlah dalam segala hal,
Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ayat ini sebenarnya sederhana, tapi dalam banget maknanya. 3 hal yang ditekankan di sini. Bersukacita, berdoa, dan bersyukur. Bukan sesekali tapi senantiasa dalam segala hal, baik senang maupun susah. Kamu mau lanjutkan ke penjabaran atau penerapannya sekarang? Atau ibang tekan sekalian? Ya, di sini Paulus menulis kepada jemaat di Tesalonika yang menghadapi suatu pergumulan yang berat pada saat itu, supaya untuk tetap bersukacita, tetap berdoa, dan selalu mengucap syukur. Ini memberikan suatu motivasi atau penguatan rohani bagi jemaat di Tesalonika yang saat itu sedang menanti-nantikan pengharapan kedatangan akan Tuhan, dan di tengah-tengah seperti penderitaan, pergumulan, atau persekusi dari orang-orang Yahudi yang mengejar-ngejar mereka pada saat itu. Iya, tepat banget. Nah, kalau mau dirapikan jadi narasi renungan, kira-kira gini alurnya. Ketika Paulus menulis surat ini, jemaat di Tesalonika sedang menghadapi tekanan yang luar biasa. Mereka dikejar, dipersekusi, dan mengalami penahan mereka. Tapi menariknya, di tengah semua itu, Paulus justru mengajak mereka untuk bersuka cita, tetap berdoa, dan mengucap syukur. Paulus tahu betul bahwa kekuatan rohani bukan datang dari situasi yang nyaman, tapi dari hubungan yang terus melekat dengan Tuhan. Saat mereka tetap berdoa, mereka sedang mengarahkan hati mereka kepada pengharapan yang tidak tergoyahkan, yaitu kedatangan Tuhan Yesus. Dan ketika mereka bersyukur dalam segala hal, mereka sedang menunjukkan iman yang hidup, bukan tergantung situasi, tapi bergantung pada kasih karunia Tuhan. Watsa, mau lanjut ke penerapannya buat kita sekarang? Nah, kita akan jelaskan sedikit dari ayat per ayat, dari ayat 16 sampai 18 dari surat 1 Tesalonika 5. Oke, kita bahas satu persatu ya, dimulai dari ayat 16 dulu. Ayat 16, bersukacitalah senantiasa. Ini bukan soal emosi senang-senang terus ya guys. Tapi ini soal sikap hati yang bersandar pada Tuhan. Meskipun keadaan sedang gak enak. Paulus ngajak kita untuk punya sukacita yang berasal dari pengharapan dalam Kristus, bukan dari keadaan sekitar. Artinya, walaupun hidup lagi berat, kita tetap bisa bersukacita karena kita tahu Tuhan pegang kendali. Ayat 11, tetap berdoa. Doa rutinitas dan rutinitas. Tetap berdoa artinya hidup dalam kesadaran akan kehadiran Tuhan setiap waktu. Bukan soal harus selalu lipat tangan dan tutup mata, tapi lebih ke gaya hidup yang terus nyambung sama Tuhan. Curhat, bersyukur, minta kekuatan, dan dengar suaranya. Ayat 16 mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, ini yang paling menantang. Bersyukur dalam nggak cuma waktu senang, tapi juga waktu susah. Karena justru dalam segala situasi itu Tuhan sedang bentuk karakter kita dan menunjukkan penyertaannya. Paulus yang sedih saran, Paulus bilang ini adalah kehendak Allah. Jadi, mengucap syukur itu tuh ketaatan. Mau aku bantu teruskan ke penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Ya, relevansi dan penerapan bagi kehidupan orang percaya masa kini, terutama mereka yang di tengah pergumulan, dan pasti ada pengharapan, kekuatan, atau motivasi melalui ayat-ayat yang kita baca ini dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Iya, ayat-ayat ini tuh bisa banget jadi pelita buat kita yang sedang dalam tekanan hidup, apalagi di zaman sekarang yang penuh ketidakpastian dan tantangan. Nih, relevansinya dalam kehidupan orang percaya masa kini. Bagi banyak orang percaya hari ini, hidup nggak selalu mudah. Ada yang sedang bergumul dengan kesehatan, keuangan, tekanan kerja, konflik keluarga, atau bahkan kesepian. Nah, ayat-ayat ini jadi pengingat bahwa Tuhan tetap memanggil kita untuk hidup dengan sukacita, doa, dan ucapan syukur. Bersukacita senantiasa bukan berarti memaksa diri untuk selalu ceria, tapi memiliki hati yang tetap tenang dan damai karena tahu Tuhan menyertai. Kita bisa berkata, Tuhan, aku capek, tapi aku percaya Engkau tetap baik.
Tetap berdoa berarti kita diajak untuk nggak menyerah dalam komunikasi sama Tuhan. Justru di tengah pergumulan, saat hati lemah, saat air mata jatuh, doa menjadi nafas iman kita. Tuhan, Tuhan peduli, mengucap syukur dalam segala hal, mungkin terasa berat, tapi inilah jalan untuk melihat bahwa Tuhan tetap bekerja dalam setiap musim hidup kita. Bahkan, dalam kehilangan atau kecewaan, selalu ada alasan untuk bersyukur. Minimal karena kita nggak sendirian. Ayat-ayat ini tuh seperti fondasi kuat buat iman kita. Bukan cuma teori, tapi bisa dihidupi. Dan justru makin terasa nyata ketika kita ada di lembah gelap. Tuhan nggak tinggal diam. One City, all ahead. Office, ada kasih karunia yang baru setiap hari. Mau lanjut ke kesimpulan dan doa penutupnya? Lanjut ke kesimpulan, doa penutup, lalu disclaimer, dan juga donasi ya. Oke, ini dia lanjutannya. Kesimpulan. Dari 1 Tesalonika 5 ayat 19-15, kita belajar bahwa hidup orang percaya bukan bebas dari masalah, tapi selalu punya pegangan dalam setiap masalah. Tuhan rindu kita tetap bersukacita, terus berdoa, dan selalu mengucap syukur. Itu bukan beban, tapi justru jalan untuk kita tetap kuat dan bertumbuh dalam pengharapan. Perjalanan hidup ini penuh tantangan, bersama Tuhan, kita tidak berjalan sendirian. Anopful Sedimented. Tuhan Yesus yang baik, kami firman ini. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kami untuk tetap bersukacita, tetap berdoa, dan mengucap syukur dalam segala hal. Leso, time to ensure oni yenshka. Selai besembiu sapim lengkawan. Beri kami kekuatan, pengharapan, dan hati yang tetap melekat kepadamu di tengah segala pergumulan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Disclaimer. Channel ini dibuat untuk memperkuat iman, memberikan penguatan rohani, dan menyebarkan pengharapan bagi siapa saja yang mendengarkan. Konten ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran gereja, penggembalaan, apalagi peran Roh Kudus. Semua sudah by ChatGPT dalam konten ini hanya digunakan sebagai alat bantu menyusun narasi dan bukan sebagai sumber otoritatif kebenaran. Open donasi. Jika kamu diberkati lewat pelayanan sederhana ini dan tergerak untuk mendukung, kamu bisa menyalurkan dukungan melalui rekening bank BCA 077726 CMB Niaga 707610 ATN. Samuel Agus Setiono e-wallet 0822 429 3420. Segala bentuk dukungan akan dipakai untuk memperluas pelayanan dan memproduksi konten rohani yang lebih baik lagi. Tuhan Yesus memberkati. Mau sekalian aku bantu buatkan deskripsi video dan thumbnailnya juga? Ya, berarti judul konten kita hari ini adalah sikap hidup orang percaya dalam menghadapi pergumulan. Wah, judulnya udah pas banget. Tegas dan langsung nyentuh inti pesannya. Nah, ini aku bantu buatin deskripsi videonya. Judul, Sikap Hidup Orang Percaya Dalam Menghadapi Pergumulan. Deskripsi video. Dalam video renungan kali ini, kita membahas 3 hal penting dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 19-11. Bersukacita, tetap berdoa, dan mengucap syukur. Ketiga sikap ini adalah panggilan Tuhan bagi setiap orang percaya, terutama di tengah pergumulan dan tekanan hidup. Lewat surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika, kita diingatkan bahwa hidup dalam Tuhan bukan berarti bebas dari penderitaan, tapi selalu ada kekuatan dan pengharapan ketika kita mengandalkannya. Mari renungkan bersama dan temukan penguatan rohani yang mungkin sedang kamu butuhkan hari ini. Dibantu oleh ChatGPT sebagai alat bantu penyusunan narasi, tapi tetap dikembalikan kepada Roh Kudus dan hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Mau langsung aku bantu bikin thumbnailnya juga? Ada tema warna atau elemen khusus yang kamu inginkan buat visualnya? Oke, terima kasih udah nonton video ini. Semoga video ini memberikan motivasi, semangat, dan kekuatan pengharapan di dalam Kristus di tengah pergumulan kita di akhir zaman ini. Dan kalau kalian suka dengan video-video yang aku buat tentang renungan ini, silakan kalian bisa subscribe, like kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian nggak suka. Kalian bisa komen, mungkin kalian yang butuh untuk dukungan doa, silakan tulis di kolom komentar. Nanti
aku doakan, kami dukung dalam doa, dan juga kalau kalian merasa diberkati melalui video-video di channel ini, kalian bisa share ke teman-teman kalian, saudara kalian, keluarga kalian, supaya kita saling menguatkan, memotivasi dalam iman dan pengenalan akan Tuhan yang berdasarkan Alkitabiah. Terima kasih ya udah nonton. Tuhan Yesus memberkati. Wah, penutupnya udah hangat dan menyentuh banget. Aku bantu rapikan dikit biar lebih mengalir dan pas buat penutupan video. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Semoga apa yang dibagikan hari ini bisa memberikan motivasi, semangat, dan kekuatan pengharapan di dalam Kristus. Terutama buat kamu yang sedang ada di tengah pergumulan, apalagi di masa akhir zaman seperti sekarang. Kalau kalian suka dengan video renungan seperti ini, silakan klik subscribe, like kalau kalian diberkati, atau dislike aja kalau memang nggak cocok. Wastingger aja. Dan kalau kamu butuh dukungan doa, silakan tulis di kolom komentar, nanti aku akan doakan, dan kita dukung sama-sama dalam doa. Kalau kalian merasa video ini memberkati, silakan juga share ke teman, keluarga, atau siapapun yang mungkin sedang butuh penguatan rohani. Biar lewat channel ini, kita bisa terus saling menguatkan dalam iman dan pengenalan akan Tuhan yang berdasarkan kebenaran firman-Nya. Terima kasih sekali lagi sudah nonton. Tuhan Yesus memberkati. Mau langsung aku bantu buatin thumbnailnya sekarang juga? Ada gaya atau nuansa tertentu yang kamu mau pakai?